Jagoni Musik Dangdut Semalang Raya. Nah, seperti yang sudah Karin janjikan ya, hari ini Karin kedatangan tamu spesial dari teman-teman KPU dan Bawaslu. Selamat pagi menjelang siang Bapak Heru dan Bapak Yogi. Selamat pagi, Mbak. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Iya. Nah, untuk PJTS ya, jadi Bapak Heru Joko Purwanto ini salah satu anggota KPU Kota Batu sebagai Ketua Divisi Perencanaan dan Informasi. Setelah itu ada Bapak Yogi Eka Khalid Farobi, ini selaku anggota Bawaslu sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Nah, tema kali ini dengan pemilih berdaulat negara kuat. Nah, ini merupakan tagline sepanjang masa ya Pak? Atau hanya yang kemarin di tahun 2019 saja Pak? Oh tidak. Tidak ya? Baik, Mbak Karin, jadi kita sapa dulu Pak. Iya, monggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa mendengar tidak sakti semuanya diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kalau masalah tagline ini berlaku tidak berlaku terus menerus terus ya. Karena Iya. apa? Tagline kita adalah pemilih berdaulat maka negara akan menjadi kuat. Jadi betul-betul pemilu ini dirasakan oleh masyarakat apa sih fungsi kegunaan dan apa efek bagi masyarakat sesungguhnya. Iya, bahkan tagline ini juga bisa mewakili harapan-harapan dari penyelenggara pemilu ya, entah itu dari KPU dan Bawaslu pastinya. Baik, nah ini mungkin Bapak Heru mau pantun dulu monggo. Tadi sudah menyiapkan. Baik, saya sudah siapkan iya. tadi di agak pendadakan ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Pantun yang pertama adalah Pak Jogi mulih teko Amerika Serikat. Mantap. Bawa oleh-oleh untuk masyarakat. Luar biasa. Jadilah pemilih yang berdaulat, maka negara akan menjadi kuat. Luar biasa. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak Yogi mau bantu juga? Belum buat. Iya. Karena memang untuk sekarang ini kan sudah mulai tahapan juga ya Bapak. Jadi dari penyelenggara pemilu pun juga harus gencar-gencar untuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak golput dan menggunakan hak pilihnya. Karena itu penting sekali ya. Tapi sebelumnya Bapak, untuk pemilih berdaulat negara yang kuat. Nah itu filosofinya itu seperti apa sih Bapak? Sebenarnya begini, pemilih berdaulat negara kuat ini adalah sesuai dengan landasan negara kita. Baik. Di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Nah, sejatinya di situ. Jadi pokok permasalahannya bahasanya di situ. Jadi seluruh masyarakat ini ada landasan hukumnya yang kuat di Undang-Undang Dasar 45. Baik. Bahwa sesungguhnya kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Namun implementasi kedaulatan seperti apa? Ya nanti kita bicarakan, kita diskusikan bareng-bareng. Nah, apa arti sih sebetulnya kedaulatan kok kita rakyatnya? Tapi kalau rakyat berdaulat dan rakyat harus memimpin semua kan tidak mungkin. Iya, tidak mungkin, betul. Makanya ada mekanisme, ada representasi dari masyarakat itu yang nantinya ke pemilihan, ada keterwakilan, baru pemimpinnya yang nanti akan memimpin di wilayah kita. Untuk kedaulatannya ya tentunya harus dengan seksama ya, jadi hanya asal asal mencoblos dan sebagainya. Sebetulnya filosofi dan ruhnya tidak hanya asal mencoblos tersebut, tapi harus dimaknai benar-benar dijiwai. Nah, itu biar nantinya tidak salah pilih ya Bapak. Takutnya kan masyarakat biasanya, aduh saya sudah pilih ini tapi ternyata negara masih tetap seperti ini, gitu ya. Jadi kan setiap masyarakat itu juga punya hak pilih yang berbeda-beda. Jadi dari penyelenggara pemilu pun sudah memfasilitasi untuk masyarakat agar ya itu tadi gunakan hak pilihnya jangan sampai salah, begitu ya. Tapi kalau landasan prinsip dari penyelenggara pemilu sendiri bagaimana Bapak? Nah, landasan prinsipnya ya sudah normatif sebetulnya ya. Jadi pemilihan ini dilaksanakan oleh penyelenggara terus dan diawasi oleh Bawaslu ya. Sedangkan prinsipnya adalah masyarakat representasinya harus memilih pemimpin yang diwakilkan melalui cara-cara pemilihan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Nah, ini adalah prinsip dasarnya, harus memilih kepala daerah. Nah, dalam kupasannya yang lebih dalam bahwa memilih seseorang ini jangan asal memilih, tapi kita harus mentelaah, kita harus menjadi pemilih berdaulat ini benar-benar tahu apa sih fungsi kegunaan kita memilih, apa sebetulnya efek bagi negara, bagi masyarakat, dan tentunya bagi terkecil dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang prinsipnya di sana.
Iya, iya. Kalau dari Bawaslu sendiri bagaimana Bapak? Ini saya kemudian menajamkan apa yang disampaikan Mas Heru gitu ya. Iya. Jadi bahwa memang tagline pemilih berdaulat negara kuat itu pada intinya adalah bagaimana kemudian memperkuat partisipasi masyarakat. Oh, baik. Baik. Jadi bagaimana memperluas keterlibatan masyarakat di dalam setiap tidak hanya pemilu tapi juga proses-proses yang melingkupinya gitu. Oh, ya. betul. Nah, kita bagaimana kemudian mengupayakan agar partisipasi ini tidak saja dihitung secara kuantitas, Baik. gitu kan? Tapi partisipasi ini dihitung secara kualitas. Memang kemudian stigma yang berkembang bahwa memang pemilu ini adalah representasi dari demokrasi. Iya. Tapi tidak saja sebatas itu, gitu kan? Betul. Tapi ada proses-proses lain yang kemudian menjadi representasi demokrasi. Ya, misalnya satu contoh kasus Musrembang. Ya. Bagaimana pembangunan itu melibatkan perpartisipasi masyarakat sedalam-dalamnya atau masyarakat di tingkat yang lebih lebih kecil sekalipun, mohon maaf seperti itu. Ya. Nah, dalam hal ini kemudian PR kita adalah yang menjadi gagasan kita bareng antara KPU dan Bawaslu adalah memperkuat kualitas partisipasi itu menjadi lebih baik. Gitu. Iya. Jadi tidak sekedar kemudian mohon maaf misalnya mencoblos gitu kan, tidak sekedar kemudian dia hadir di TPS, tapi bagaimana dia hadir itu berdasarkan hati nuraninya. Nah, itu Pak. Kemudian di awal kita tarik lagi bagaimana kemudian ketika masa kampanye, bagaimana dia bisa kemudian dengan jernih atau turut pula mengawasi proses-proses kegiatan kampanye agar sesuai peraturan yang berlaku. Kita tarik pula lebih ke atas adalah bagaimana kemudian namanya dia, namanya keluarganya dia, namanya lingkungan sekitar dia itu bisa tercatat di dalam daftar pemilih. Dalam kerangka inilah kemudian baik secara prosedural maupun secara substansial ya, partisipasi itu lebih baik. Sehingga dalam kerangka pemilu maka cita-cita bagaimana kemudian negara ini kuat melalui pemilu berkualitas itu bisa benar-benar terwujud. Iya, baik. Nah, mungkin sebelum nanti terlalu jauh ya Bapak, mungkin bisa dikasih tahu dulu sama masyarakat yang ketinggalan informasi yang dari kemarin-kemarin ya. Sebenarnya tujuan kita untuk memilih itu apa sih dan kenapa harus memilih gitu? Dasar-dasarnya apa saja? Noten, monggo. Saya. Atau saya Pak. Apa sih tujuannya kita Iya. Ya, senyampang tadi sudah saya bilang awal dasar kita adalah kedaulatan di tangan rakyat. Nah, ya ini ya. Ya, mungkin bisa dikupas lebih dalam lagi Pak. Lebih dalam bahwa begini, kita itu menganut negara demokrasi saat ini ya. Kita anut demokrasi yang di Indonesia kedaulatan ada penuh sepenuhnya ada di tangan rakyat. Ya. Namun kedaulatan di tangan rakyat ini tidak serta-merta masyarakat semua bisa memimpin. Makanya harus ada pemilihan. Nah, pemilihan ini merupakan hak prerogatif dari semua masyarakat untuk menentukan pilihannya. Siapa yang akan menjadi wakilnya nanti untuk memimpin. Karena di dalam demokrasi Indonesia ini harus ada keterwakilan kepemimpinan dari representasi masyarakat tersebut. Sehingga kita memilih yang akan kita harus meyakini siapa wakil kita yang akan kita pilih sehingga yang mewakili kita ini nanti bisa menyuarakan atau istilahnya menjalankan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia semua. Suara rakyat bisa ditampung ditampung ini. Ya, akhirnya terjadi satu konsensi ya, jadi ada kepemimpinan yang dinamakan ada pemerintahan dan ada di lembaga legislatif. Itu adalah wakil kita yang kita pilih melalui dengan sistem pemilu ini, keterwakilan ini. Nah harapannya ya memang harus ada keterwakilan yang baik. Untuk itu pemilih harus selektif dan yang dikatakan Mas Yogi tadi hati nurani yang digunakan. Jadi tidak hanya sekedar memilih, hanya sekedar datang ke TPS, tidak. Namun harus tahu benar-benar dan mempunyai keyakinan tentunya melalui edukasi, melalui informasi yang beredar
Malah kalau kita mau memilih seorang pemimpin itu harus tahu benar siapa yang akan kita pilih ini. Bagaimana latar belakangnya, bagaimana track recordnya, bagaimana sosialnya di masyarakat dan lain sebagainya. Ini adalah yang pertama yang kita harus tahu dan mudah yang kita akan yakini untuk mewakili kita. Oke, nah itu tadi kata Pak Heru untuk mengedukasi masyarakat. Tapi bagaimana sih Pak untuk cara mengedukasi masyarakat agar masyarakat ini bisa berpartisipasi lebih jauh untuk pesta demokrasi ini? Atau sasarannya kemana gitu? Yang terpenting adalah bagaimana kemudian pendidikan politik, gitu ya. Iya. Bagaimana kemudian mentransformasikan atau mendidik masyarakat ke nilai-nilai demokrasi, informasi tentang demokrasi, memberikan pendidikan secara utuh terkait pemilu, memberikan secara utuh pentingnya memilih pemimpin, memberikan informasi secara utuh kenapa kita memilih demokrasi. Nah, ini menjadi titik utama bagaimana kemudian kita membangun sebuah budaya demokrasi yang lebih baik. Saya kira proses-proses yang kita siar di radio ini, siaran di radio ini adalah bagian dari pendidikan politik, ya kan? Kita bagaimanapun juga entah dalam membincang demokrasi dalam konteks luas maupun hanya pada konteks pemilu itu adalah bagian dari pendidikan politik. Nah, selama ini memang kita akui gitu ya. Proses pendidikan politik itu masih sangat kurang. Iya, masih minim ya, Pak. Masih minim sekali meskipun kita sudah berdarah-darah ibaratnya. Di sekolah juga karena persoalan ngomong pemilu, stigma yang terbangun adalah persoalan ngomong politik. Nah, ini itu. Padahal kalau kemudian kita bisa memaknai lebih dalam, lewat pemilu inilah kita bisa merubah nasib kita di periode mendatang. Iya, betul. Karena sarananya apa? Karena pada kerangka pemilu, pada sistem pemilu yang ada disediakan pilihan-pilihan dari para wakil. Nah, DPR yang nanti membuat kebijakan. Gitu kan? Yang buat kebijakan yang baik, kemudian maka ketika kita tahu bahwa track recordnya kemudian dia kemudian memiliki semangat juang dan sebagainya dan mampu kemudian menjadi membela masyarakat. Di pemilu juga kemudian muncul kita memilih yang namanya presiden dan wakil presiden. Nah, ini menjadi sarana mana yang terbaik dan mana yang akan membawa bangsa ini dan kehidupan yang lebih baik. Ancaman-ancaman resesi, bagaimana proses-proses pemilulah yang kemudian kita bisa menentukan siapa pemimpin kita. Nah, urgensi kemudian inilah yang paling gampang itu gini, Pak. Kenapa kok kemudian ada pemilu dan kita harus memilih? Karena semua pemilik negara ini adalah masyarakat. Nah, esensinya itu rakyat, gitu kan? Rakyat, berbedanya dengan model-model kerajaan. Iya, betul. Nah, kerajaan itu kan raja, gitu kan? Pemilik wilayah raja. Yang membuat seseorang kemudian membuat aturan, ya seorang raja itu. Yang di staf-stafnya itu adalah orangnya raja. Nah, di dalam konteks demokrasi itu merupakan antitesis dari itu, ya kan? Makanya masyarakat inilah pemilik segalanya. Memilih itu kita sedang menitipkan suara kita, kepentingan kita kepada orang-orang yang dianggap terbaik untuk dipilih di dalam momen pemilihan umum. PR kita membenahi, gitu ya, membenahi setiap proses tahapan. KPU berupaya profesional. Kita menjaga agar perjalanan pemilu yang dinamakan dengan tahapan pemilu ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Seperti itu. Peraturan pun siapa yang membuat? Ya masyarakat. Melalui apa? Melalui perwakilannya. Itu seperti dan itu juga bisa menghilangkan stigma-stigma negatif tentang politik juga ya, betul, Bapak, dari edukasi ini tadi. Karena memang dari masyarakat umum kebanyakan mempunyai stigma-stigma, waduh politik ini berat gitu ya biasanya. Nah, kita kembali lagi untuk pemilihan itu tadi, Pak. Nah, ini kan kalau kemarin ada aplikasi yang namanya Lindungi Hakmu. Nah, itu seperti apa, Bapak?
Baik, terima kasih Mbak Karin. Jadi saya berterima kasih kepada Trisakti ya, yang selalu senantiasa memberi ruang kami untuk edukasi ini. Jadi kami tidak akan berhenti, termasuk dibantu Trisakti ini, bahwa aplikasi mobile Lindungi Hakmu ini sekarang sudah launching dan sudah bisa diakses oleh masyarakat. Baik. Nantinya aplikasi ini di dashboardnya juga akan bisa diawasi langsung, aksesnya di Bawaslu. Jadi teman-teman pemilih, terutama pemilih pemula, terutama pemilih-pemilih milenial ini, mari kita gunakan aplikasi ini ya untuk membantu di lingkungan sekitar. Kita bisa upload atau bisa install bisa install di Play Store atau apa itu, jadi langsung di situ akan muncul dengan memasukkan hanya nomor NIK saja, maka kita akan terakses dari ke webnya KPU dan bisa diketahui kita sudah terdaftar atau belum. Nah, kalau sudah terdaftar nanti tahu di TPS mana kita akan mencoblos di pemilu 2024. Sedangkan langkah apa yang kalau belum terdaftar, silahkan mengisi data, mengupload data. Kalaupun tidak bisa sendiri, silahkan menghubungi, ada helpdesk-nya. Di sana ada nomor WA-nya yang bisa membantu. Tapi saya kira dengan aplikasi ini teman-teman milenial dan teman-teman muda bisa mendorong, mengakses, membantu di lingkungan sekitar. Mungkin bapaknya yang gaptek, mungkin tetangga-tetangganya, ibu-ibu yang sudah tua-tua bisa dimasukkan nomor NIK-nya dan akan diketahui. Apabila belum terdaftar, cepat laporkan. Tindakan Anda satu suara sangat menentukan untuk Indonesia. Luar biasa, karena memang dari aplikasi Lindungi Hakmu di settingnya sudah otomatis semua ya Pak, jadi memudahkan masyarakat untuk mengetahui saya ini sudah terdaftar dan berada di TPS mana. Betul, gitu ya. Hanya memasukkan NIK-nya saja. Nah, untuk pasukan JKT Trisakti juga jangan lupa ya, langsung saja di download aplikasi Lindungi Hakmu, karena itu juga sangat berpengaruh besar untuk kita ke depannya ya. Untuk gak usah semua menginstal Mbak. Jadi satu keluarga satu bisa ya. Itu bisa. Baik. Jadi gak usah semua. Tidak perseorangan ya. Oke, baik. Kalau perseorangan juga lebih baik. Lebih baik ya. Alangkah baiknya begitu Bapak. Oke, baik. Kami juga punya pantun nih Pak. Kupu-kupu hatinya juga bisa pilu. Jangan kemana-mana ya. Ada informasi dari KPU dan Bawaslu. Mantap. 96,2 Radio Trisakti, Jagoni Musik Dangdut Semalang Raya. Masih bersama Karin Eva dan masih bersama Bapak Heru selaku anggota KPU Kota Batu, Ketua Divisi Perencanaan dan Informasi. Setelah itu masih ada Bapak Yogi Eka Khalid nih. Ini anggota Bawaslu Kota Batu sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga. Dengan tema kita hari ini, Pemilih Berdaulat, Negara Kuat. Nah, ini partisipasi masyarakat sangat berpengaruh besar ya Bapak ya untuk kelancaran pesta demokrasi nantinya. Apalagi kekayaan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu keselarasan untuk beragama itu sangat luar biasa sekali ya untuk budaya-budayanya. Pastinya di setiap daerah itu juga banyak stigma-stigma yang untuk menyuarakan haknya. Nah, kalau berbicara tentang partisipasi, ini rakyat juga merupakan pemilik kedaulatan yang diwujudkan melalui pemilu itu tadi. Nah, ini kalau untuk secara pengembangan partisipasi Bapak, ini keterlibatan aktif masyarakatnya bagaimana sih? Saya dulu nih ya. Salah satu instrumen yang kemudian diatur di dalam undang-undang pemilu maupun di undang-undang pemilihan. Pemilu itu pemilih DPR presiden, kalau pemilihan itu memilih kepala daerah, kan? Nah, ada yang dinamakan dengan pemantau pemilu. Itu kemudian salah satu instrumen yang merepresentasikan bagaimana melembagakan atau memformalkan atau meresmikan keterlibatan masyarakat di dalam mengawasi jalannya tahapan pemilihan umum, termasuk mengawasi kita, gitu kan? Selain mengawasi proses juga mengawasi pengawalnya itu. Nah, masyarakat itu secara otonom, secara mandiri bisa menjadi pemantau pemilu, Pak. Memang haknya atau kemudian kewajibannya berbeda dengan penyelenggara kami sebagai Bawaslu maupun sebagai KPU. Nah, masyarakat yang hendak memantau memang harus, ya memang perorangan bisa, kerangkanya pengawas partisipatif. Tapi kalau kemudian
memperoleh akreditasi sebagai pemantau pemilu itu adalah dengan mendaftarkan, gitu kan? Mendaftarkan secara organisasi. Nah, itu secara organisasi, secara kelompok, secara lembaga. Yang pertama memang harus terdaftar resmi, gitu ya. Resmi di daerah, misalnya dalam kelompok-kelompok masyarakat apapun sebenarnya bisa, ya, entah itu kemudian komunitas mobil, gitu kan, asalkan memenuhi syarat dan memperoleh akreditasi. Memperoleh akreditasi. Nah, cara memperoleh akreditasi bagaimana? Pertama, ADART yang disahkan harus memiliki ADART yang disahkan oleh notaris, gitu kan. Kemudian organisasinya terdaftar di pemerintah, dalam hari ini Kesbangpol, gitu kan. Terus paling mendasar sendiri adalah bagaimana kemudian asal dari pembiayaan. Pembiayaannya iuran anggota, berarti itu kan mandiri. Tanpa ada kemudian kepentingan pihak-pihak lain yang menitipkan donaturnya, misalnya iuran atau donatur yang tidak mengikat, gitu ya. Kemudian alamat dan skup pengawasan. Nah, ini harus dalam pemilu ini harus didaftarkan di Bawaslu untuk memperoleh akreditasi. Sehingga ketika dia memperoleh akreditasi, dia bisa melakukan pemantauan-pemantauan, memperoleh hak-hak sebagai pemantauan, misalnya keterlibatan di dalam proses-proses, bisa mengawasi dan sebagainya, jalannya misalnya pungut itu. Tapi kalau dalam pemilihan, pendaftarannya nanti di KPU. Itu mendaftar pemilihan. Nah, karena waktu yang dekat ini adalah pemantau pileg, ya, pileg pilpres atau pemantau pemilu, maka Bawaslu kemudian menginformasikan sekaligus mengundang lembaga-lembaga yang ada di Kota Batu, tentunya kelompok-kelompok sosial yang ada di Kota Batu itu bisa menjadi pemantau pemilu. Bisa kemudian pemantau pemilu itu memantau hari H, bisa kemudian memantau kampanye, bisa kemudian memantau dana kampanye misalnya, itu boleh. Di setiap tahapan itu di bisa, setiap tahapan boleh, tapi rata-rata memang ada pada wilayah hari H. Pungut hitung itu dan rekapitulasi biasanya pemantau hadir. Nah, bukan tidak mungkin pemantau itu bisa mulai dari hari-hari ini, verifikasi partai politik misalnya. Terlibat bagaimana kemudian melihat keabsahan, bagaimana kemudian melihat keberadaan kantor, syarat persyaratan untuk mendaftar. Nah, ini bisa menjadi objek, gitu ya, menjadi objek untuk pemantauan, gitu. Nah, asal kita pasti akan menerima selama persyaratan menjadi pemantau itu dipenuhi. Selain itu juga syaratnya adalah bagaimana coverage pemantauan. Apakah hanya dari Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Junrejo saja, Kecamatan Batu, atau memang seluruh Kota Batu. Memang ada selama ini organ-organ yang memang concern pada pemantauan pemilu seperti JPPR, terus kemudian KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu atau Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat. Ini memang konsennya pada pemantauan. Tapi nanti pada lembaga-lembaga yang di luar pemantauan, asalkan memang memperoleh akreditasi dan memenuhi syarat-syarat yang dimaksud, itu bisa kemudian melakukan pemantauan. Terlebih lagi misalnya lembaga-lembaga yang melakukan survei. Nah, survei politik itu bagian dari pemantauan. Survei-survei politik itu bagian dari pemantauan, sehingga agar tidak di kemudian hari kemudian dia melakukan survei bisa dianggap ilegal gitu, maka lebih baik itu diberikan akreditasi, sertifikat. Karena ketika sertifikat akreditasi maka akan diberikan pula yang namanya name tag. Maka ketika proses di lapangan sudah tidak ada pertanyaan dan sudah tidak ada resistensi dari masyarakat kalau dia sebagai pemantau. Nah, ini siapapun kita ingin tunggu. Semakin banyak dikontrol, kita sepakat dengan Pak Heru, semakin banyak dikontrol oleh masyarakat, maka cita-cita yang namanya pemilu berkualitas dan kemudian muaranya pada sebuah negara yang kuat, itu bisa terwujudkan minimal di kota kita tercinta ini. Sehingga partisipasi yang kemudian kuat, kemudian masyarakat
bisa dengan memiliki akses, kemudian masyarakat itu bisa melihat dan berkunjung ke kita untuk saling belajar, lebih firm, lebih oke dengan dia sebagai pemantau. Gitu. Baik. Meskipun proses pengawasan partisipatif di luar itu tiba-tiba melaporkan dan sebagainya, itu oke gitu kan. Wajar saja ya. Wajar, tapi lebih firm, lebih kolektif ketika dalam sebuah wadah dia sebagai pemantau pemilu, background organisasi apapun yang penting terakreditasi dari Bawaslu. Nah, itu kuncinya akreditasi itu tadi ya. Baik. Nah, kalau untuk partisipasi seperti itu kan pastinya juga paham ya Bapak dari tahapan pertama sampai akhirnya nanti. Nah, kalau untuk dekat-dekat ini tahapannya apa Bapak? Baik, untuk tahapan kali ini yang paling di depan mata kita adalah pendaftaran dan verifikasi parpol. Yang ini adalah ranahnya di KPU RI, Mbak. Baik. Ranahnya di KPU RI. Jadi kami karena kami lembaga hierarkis, jadi kita menunggu istilahnya instruksi dari KPU RI. Jadi nanti setelah pendaftaran di KPU RI ini, KPU RI menetapkan siapa aja parpol yang masuk dan sebagainya. Baru nanti untuk verifikasinya kita dibawa. Verifikasi partai politik yang sudah daftar tadi melalui sekarang sudah ada namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik ya. Jadi yang mau mendaftar itu parpol sudah harus bisa dapat mengakses di sana. Minimal mereka bisa mengupload apa yang dibutuhkan untuk suatu syarat pendaftarannya. Sebelum nanti dibuka tanggal nanti 29 Juli sampai 13 Desember. 29 Juli sampai 13 Desember. Nanti 14 Desembernya baru penetapan partai politiknya. Setelah ditetapkan itulah nanti kita verifikasinya. Apakah masyarakat umum juga bisa mengakses SIPOL ini tadi Bapak? Kalau masyarakat umum sementara ini belum. Karena ini yang diuntukkan adalah peserta pemilu. Peserta pemilu adalah partai politik. Baik. Kalau untuk sekarang yang sudah tergabung sudah mendaftar di SIPOL itu tadi ada berapa partai Pak? Kalau sampai saat ini melalui website KPU resmi ada 42 parpol yang sudah mengakses mengakses SIPOL ini. Sekali lagi sudah mengakses SIPOL sebagai syarat untuk pendaftaran nanti. Nanti pendaftarannya baru dibuka tanggal 29 Juli. 29 Juli ya. Tapi nanti apakah aplikasi ini nantinya juga bisa diakses oleh masyarakat umum? Misalnya nih, masyarakat umum juga ingin tahu siapa saja sih partai politik yang nantinya juga mencalonkan dirinya sebagai yang dipilih. Lalu sampai tahapan mana mereka untuk berjalannya ke jenjang nanti ke depannya, seperti tahapan-tahapan yang kampanye dan lain-lainnya. Nah, sekali lagi ya, untuk akses ini adalah untuk peserta pemilu. Sedangkan masyarakat bagaimana supaya mengetahui? Tentunya KPU juga menyediakan link-link channel-channel ya. Masalah ini partai yang informasi partai yang sudah mendaftar. Ini yang harus dipersiapkan oleh partai dan sejauh mana verifikasi di daerah. Nah, nanti juga akan diinformasikan terus-menerus melalui website KPU resmi. Jadi masyarakat bisa mengaksesnya melalui website KPU, bukan dari sistem partai politiknya tadi. Nah, itu seperti itu ya untuk pasukan Jagat Jati Dira Sakti. Karena mungkin dari pasukan Jagat Jati Dira Sakti itu mengiranya ini bisa diakses juga oleh masyarakat umum. Karena kalau yang lindungi hakmu tadi kan sudah bisa diakses. Siapa tahu yang SIPOL-nya ini juga gitu. Kalau ngomongin tentang negara ini kan pakai hati nurani bisa sampai meneteskan air mata ya Bapak. Jadi jangan sampai nantinya pemimpin kita ini kita salah pilih kayak gitu ya kan. Karena negara kita bisa dibilang ini enggak sih Pak, krismon kedua Pak kalau untuk sekarang setelah COVID-19 melanda. Kalau masalah ini bukan kewenangan kami Yang jelas begini Mbak, secara prinsip kenapa sih kita harus selektif, kita harus pakai hati nurani. Kita contoh yang konkret saat ini aja yang terjadi di dunia ya, bahwa masyarakat Ukraina yang saat ini dibawa presidennya untuk berperang, alangkah sengsaranya. Ini adalah contoh konkret. Itu aja. Nah itu ya, masyarakat umum juga harus bersyukur ini. Tidak ada perang dunia berapa lagi. Ini sudah difasilitasi oleh teman-teman KPU dan Bawaslu. Jadi jangan sampai lupa gunakan hak pilihmu seperti itu. Kalau tadi kan untuk tahapannya ya Bapak. Ini kira-kira kalau sengketa-sengketanya apa sudah muncul Pak? Belum. Jadi potensi sengketa
perlu untuk potensi yang menjadi penyebab sengketa proses terkait verifikasi partai politik itu harus kita sampaikan. Dalam rangka apa? Dalam rangka pencegahan. Betul. Agar di dalam pendaftaran partai politik, pelayanan terhadap pendaftaran partai politik ini memang benar-benar berkeadilan. Gitu. Nah, pertama bahwa yang perlu Bawaslu ingatkan adalah bagaimana kemudian KPU itu bisa bertindak profesional, informatif, adil gitu kan. Nah, karena apa? Karena yang nanti punggawa secara teknis itu di teman-teman KPU. Tapi insya Allah teman-teman sangat komunikatif, sangat bisa diandalkan gitu ya, sangat profesional dan memang nanti akan proses ini akan kita support gitu. Yang kemudian yang paling penting adalah kesiapan dari masing-masing entitas partai politik di dalam mempersiapkan dokumen-dokumen, peraturan-peraturan. Memang PKPU-nya belum ditetapkan, Pak ya? Belum. Tapi kemudian rancangan PKPU yang ditetapkan oleh Bawaslu yang sudah beredar itu bisa menjadi acuan. Memang sipol melalui alat bantu yang dinamakan dengan sistem informasi partai politik untuk pendaftaran itu. Nah, batu ini kemudian partai politik harus menyerahkan sekitar 1/1000 di edaran terbaru itu sekitar 210 atau 201 nanti kita dan kemudian harus memenuhi lebih dari 50% kecamatan itu harus ada pengurusnya. Di Jawa Timur misalnya satu provinsi memang harus seluruh provinsi ada, dalam kabupaten kota itu sekitar 75% ada pengurus, itu baru nanti bisa lolos. Nah, proses ini memang harus dipersiapkan. Jadi misalnya pengumpulan KTA itu oleh partai politik harus benar-benar asli, pakai shot ya, asli anggota, sehingga ketika nanti kemudian misalnya partai politik baru diverifikasi secara faktual, itu tidak sebagai saling klaim gitu. Karena orang kemudian ada banyak kasus yang kemudian mengklaim bahwa sebenarnya dia bukan anggota tapi anggota. Nah, ini kemudian menjadi poin penting bagaimana kesiapan, contoh tersebut menjadi kesiapan partai politik untuk benar-benar mempersiapkan diri, benar-benar kemudian secara administratif dan memang bisa proaktif. Teman KPU pasti membuka desk informasi desk pelayanan. Kami juga nanti kemudian bisa juga berkunjung untuk kemudian memastikan kesiapan kepada partai politik baru, meskipun hanya verifikasi administratif. Kalau mohon maaf, partai politik lama yang sudah lolos PT dan memiliki anggota DPR RI itu sudah lolos PT hanya kemudian administratif. Tapi kan administratif ini harus benar-benar dipatuhi. Bagaimana status sewanya? Kantor misalnya, kalau kantornya sewa harus selesai setelah pemilihan selesai. Jangan kemudian hanya verpol saja kantornya kemudian berubah. Nah, itu. Terus kemudian bagaimana kemudian keterpenuhan pengurus KSB-nya, itu KSB-nya dan sebagainya itu. Nah, ini kita betul-betul akan kita sampaikan, betul-betul kita sampaikan pencegahan, termasuk juga nanti partai baru. Partai baru itu selain administratif juga faktual. Jadi meng-cross check data yang sudah dikirimkan, data administratif yang itu untuk di-cross-check-kan di lapangan, terutama terkait dukungannya, dukungan dan status kantor. Nah, maka kalau toh kemudian ada kesulitan gitu, jangan di akhir itu ya. Biasanya masyarakat kita itu kan seneng last minute generation gitu kan. Tapi lebih baik kita memang dari awal sebagai wujud kesiapan kita, sehingga memang nanti ketika pada proses ada verifikasi itu tinggal proses-proses yang mudah, tanpa kemudian ada pelanggaran. Karena kalau tidak, prosesnya sengketa, gitu kan, sengketa proses di Bawaslu. Tapi kita berharap, tidak ada itu ya, Bapak. Optimalnya pencegahan,
optimalnya layanan dari teman-teman KPU itu tidak ada sengketa. Semuanya memang clear sesuai dengan peraturan yang berlaku dan calon peserta pemilu dalam hal ini partai politik itu memang tahu di mana ketika dia mengalami mungkin ada hambatan sehingga bisa diselesaikan di awal. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi bedanya dari partai lama itu tidak faktual lagi, hanya administrasi, dan untuk partai baru harus ada faktual dan administrasi. Oke, baik, untuk pasukan JKT Tidar Sakti jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap di 96,2 Radio Tidar Sakti, Jagoni Musik Dangdut Semalang Raya. 96,2 Radio Tidar Sakti, Jagoni Musik Dangdut Semalang Raya. Kita memilih untuk Indonesia menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Nah, itu tadi kita sudah berbicara lumayan, menguras hati juga Bapak. Karena kalau untuk masa depan itu kan kita memang harus benar-benar diperhatikan juga ya Bapak. Untuk hak suara kita harus benar-benar difungsikan dengan baik. Kalau kita salah, ya kita sendiri yang akan menuainya nanti, begitu ya. Tapi kalau dari harapan teman-teman KPU dan Bawaslu, bagaimana Bapak untuk kedepannya? Baik, kalau dari harapan penyelenggara, termasuk dari saya KPU dan Bawaslu, kalau kami berharap ada peran serta secara aktif yang sudah kita bicarakan tadi. Peran serta secara aktif masyarakat ini tidak hanya di pemantau. Mari kita ikut membaktikan diri kita menjadi penyelenggara di badan ad hoc, di tingkat desa, di tingkat kecamatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak segan-segannya terus-menerus harus memviralkan bagaimana masyarakat ini mempunyai teredukasi masalah politik. Karena politik itu tidak hanya di pemilihan, di rumah tangga pun ada politik. Ada politiknya. Di lingkungan kita pun ada politik. Jadi jangan ada stigma bahwa politik itu adalah kejam. Politik itu jahat. Sebetulnya semuanya itu ada politiknya. Bahkan di sini pun politik adalah suatu meraih suatu seni. Seninya. Jadi semuanya di sektor ada pun ada. Itu, dan yang berikutnya adalah mari teman-teman milenial, teman-teman muda yang berpotensial ini, Andalah yang bisa menentukan nasib bangsa ini. Untuk itu peran serta aktif Anda dibutuhkan, terutama dalam mensiarkan lindungi hakmu mobile ini. Mari kita bantu warga sekitar bahwa kita ini peduli dengan negara kita yang tercinta ini. Itu Mbak, dan yang terakhir dari saya ada pantun ya. Mbak Putri nggawa panci. Tuku bolu di pasar turi. Radio Tidar Sakti pancen sakti dan akan selalu ada di dalam hati. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak Heru untuk pantunnya. Kalau harapan dari Bapak Yogi bagaimana selaku anggota Bawaslu Kota Batu? Yang jelas bahwa memang partisipasi publik sama gitu ya di dalam membangun proses demokratisasi melalui pengawasan partisipatif itu menjadi kunci utama yang harus kita bangkitkan gitu kan. Yang harus kita optimalkan di masyarakat sadar dan memahami mana yang melanggar, mana yang tidak. Seperti itu dasar gitu ya. Simple ya Bapak ya. Simple, yang kemudian ketika tahu melanggar, bagaimana dia bisa melakukan pencegahan dan tidak takut untuk melaporkan. Nah, proses itu menjadi upaya yang terus-menerus kita bangun di masyarakat. Nah, karena itulah kemudian ruang yang bisa digunakan masyarakat untuk mengawal proses pemilu ini. Pemilu ini biayanya mahal. Betul, gitu kan? Banyak sekali. Sangat mahal sekali, sehingga harus menubuh gitu ya, bahasanya ya, harus menjadi sebuah bagian penting di masyarakat. Jangan turut serta gitu ya. Jangan ini gawenya penyelenggara atau gawenya elit politik. Tapi semuanya harus kemudian memiliki semangat untuk mensukseskan gelaran pemilu yang berkualitas. Pemilu yang bersih, pemilu yang tanpa dikotori oleh upaya-upaya yang tidak sesuai aturan, kemudian pemilu yang kemudian masyarakat juga menjaga kami berlaku secara adil dan profesional penyelenggaranya. Nah, itu kemudian menjadi inilah karena memang partisipasi entah secara kuantitatif maupun kualitatif itu adalah setengah dari keberhasilan
proses pemilu, sehingga kemudian kalau bahasanya Pak Heru, menjadikan sebuah negara Indonesia ini negara yang kuat. Iya. Terima kasih ya sebelumnya Bapak Yogi dan Bapak Heru sudah memberikan informasi untuk para pasukan Jagat Jati Dara Sakti. Tapi memang ini waktunya sudah mepet ya Bapak ya. Dan semoga kita bisa bertemu kembali ya. Terima kasih. Iya baik. Hati-hati di jalan Bapak kalau Iya. balik ke kantor ya. Iya. Oke, terima kasih. Nah, melalui pemilu sifatnya memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dari bilik suara. Dan pemilu untuk semua berpartisipasi dalam pemilu itu pun juga hak kita. Jadi ayo gunakan hak pilihmu, pemilih berdaulat, negara kuat.